Emailnya 104.4 FM Semarang Female Station. Kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Sudah ada Mbak Vita yang ada di Pakunden. Halo, selamat malam Mbak Vita. Iya, selamat malam Mas. Oke. Dengan saya Vita. Oke. Saya mau cerita pengalaman saya di Kalimantan tahun 2012. Oke. Itu mohon maaf Mbak Vita, tadi kita agak sedikit hilang koneksinya. Bisa diulangi lagi? Gini Mas, saya mau berbagi pengalaman saya tahun 2012 di Kalimantan. Oke. Seperti apa itu Mbak? Itu tiap malam itu kamar saya ada yang ketuk, tapi teman-teman saya pada tidur gitu loh Mas. Teman-teman saya ada yang kesurupan seorang cewek, ya bisa dibilang Mr. K ya. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Tiap saya pindah tempat di Batam pun juga saya sering diketukin gitu loh Mas. Saya nggak tahu maksudnya apa, sampai teman saya juga kesurupan gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi Mbak, dari awal. Oh iya. Itu Mbak Vita di sana itu berada di rumah, di kosan atau seperti di mes gitu? Itu di mes Mas, bawah salon, atas mes, jadi kayak ruko gitu loh. Waktu itu antara sesudah perang Dayak sama Madura. Iya. Tahun 2000, ya itu kan perangnya tahun 2011 tuh. Iya. Kesananya tahun 2012. Oke. Jadi teman saya itu, saya tidur berdua, kan ada 5 cowok, 3 cowok, 2 cewek. Jadi kan kamarnya ada 4 gitu. Jadi saya tidur sama teman saya. Jadi tiap malam itu sering diganggu. Seperti apa gangguannya contohnya? Ketika kayak diketuk-ketuk pintu kamar, kayak ada orang mandi, kayak yang di atas itu sering ada orang lari-lari. Saya lihat kampus tengah malam jam 12 malam ada yang kuliah gitu loh Mas. Semacam kayak gitu, sering mundar mandir gitu loh. Oke. Tapi ini kejadian di tempat yang sama Mbak? Tempat yang sama. Jadi kan itu kan ada 3 ruko, ada 3 tingkat tuh. Yang bawah salon, yang kedua mes, yang ketiga tempat kosong. Nah kejadiannya sering kayak orang lari-lari gitu loh Mas. Jadi saya bingung itu apa. Dan kedua saya juga ke Batam juga kejadiannya sama yang di Sampit itu gitu loh. Oke. Tadi Mbak Vita sempat menyebutkan bahwa temannya sempat kesurupan Miss K. Mr. K, ya. Itu kejadiannya juga di ruko yang sama? Iya sama, kejadian sama. Teman saya sempat kesurupan 4 orang Mas. Dalam kejadian singkat. Oke. Itu kenapa pada akhirnya bisa tahu bahwa itu ada 4 orang Mbak? Apakah memang diminta buat berkomunikasi atau dicarikan pertolongan? Itu kita namanya juga nggak tahu ya Mas, takut ya, kita penduduk ya. Itu kan setelah perang Sampit sama Dayak kan itu. Perang Madura sama Dayak kan, kita juga nggak tahu, kita kan ditugasin kerja di sana. Jadi tuh awal pertama tuh dia tuh pamitan tidur, saya lagi mainan HP. Dia pamitan tidur, Kak saya tidur ya Kak. Ya udah habis itu Mr. K masuk ke tubuh dia. Habis Mr. K neneknya dia. Jadi dia di kesurupan 4 orang lah banyak gitu loh. Jadi saya bingung kok tiap saya pindah tempat juga teman saya kesurupan gitu. Apa hubungannya gitu. Dan kamar saya sering diketuk Mas. Dan ketika yang sering diketuk itu cuman kamarnya dari Mbak Vita atau kamarnya kamar saya semuanya? Kamar lain enggak. Enggak, kamar saya. Oke, cukup menarik sepertinya cerita dari Mbak Vita ini. Mungkin langsung saya sambungkan ke Mbak Gifta ya Mbak ya? Iya. Oke. Ini ketika
Mbak Vita tadi mengalami gangguan-gangguan yang bisa dibilang cukup konsisten. Dan sepertinya cukup ekstrim juga kalau sampai melibatkan temannya yang sampai kesurupan. Tapi ini apa yang terjadi, Mbak? Apakah memang ada hubungannya dengan tragedi itu? Ya. Halo Mbak Vita, ya. Mbak, apakah si temannya Mbak Vita ini saat kesurupan itu juga waktu di Kalimantan dan di Batam juga sama? Itu kalau yang di Batam itu beda orang, Mbak. Jadi yang kesurupan beda orang. Cuman jadi kalau yang di Kalimantan itu, kalau yang di Batam itu Mbak, itu kejadiannya dia waktu paginya tuh berantem sama saya, malamnya kesurupan gitu loh. Mbak Vita. Iya. Mbak Vita, ini mohon maaf bukan bermaksud. Halo. Ini mohon maaf bukan bermaksud untuk. Halo, Mbak Vita bisa mendengar suara saya? Iya. Oke. Coba kita. Ini bukan bermaksud untuk bukan bermaksud untuk menakuti, tapi ini Mbak Vita sedang sendirian kah? Saya bersama anak saya. Oke, anaknya sedang tidur? Iya. Ini 3 kali ada suara nafas perempuan yang masuk. Ini kita, dan semoga juga kerabat Imole bisa juga mendengarkan apa yang kita dengarkan ya. Tapi mungkin bisa dilanjut dulu Mbak Gifta seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan juga suara apa yang masuk ini. Bahkan sampai sekarang ketika saya ngobrol juga. Iya, jadi sosok-sosok ini memang lagi marah gitu loh. Jadi saat kita berkomunikasi, memang tidak bukannya gimana ya. Saya juga rada takut karena cukup jelas dan cukup ekstrim seperti itu. Oke. Tapi mungkin dijelaskan secara singkat karena memang di sini pun energinya juga cukup terasa ya Mbak Gifta ya. Iya, betul sekali. Apakah mungkin karena memang tragedinya juga bisa dibilang itu adalah salah satu coretan kelam bagi Indonesia seperti itu, yang mana memang menyimpan apa ya, banyak korban yang ada di sana, dan memang energinya yang seperti apa gitu, Mbak? Iya, memang energinya cukup luar biasa, dan yang saya lihat memang banyak banget sosok, terutama juga kepala-kepala yang berterbangan, yang ada di bawah. Cukup mungkin cukup segitu saja Mbak Vita, karena saya juga merasa udah agak iya paham. Iya, karena saya pun yang mungkin tidak mempunyai kemampuan juga di sini juga merasa bahwanya sangat-sangat berbeda ketika tadi sempat saya langsung tatap-tatapan sama Mbak Gifta, karena posisinya beberapa kali bahkan sebelum saya ngomong tadi seperti masih kayak lagi bisik-bisik seperti itu ya. Kalau itu suara yang masuk kalau suara yang masuk itu sebenarnya sosok apa, Mbak? Terakhir nih sebelum kita matikan telepon dari Mbak Vita. Untuk wajahnya benar-benar rusak parah, benar-benar cukup berantakan dari muka, dari fisik juga seperti itu. Udah, oke. Karena Mbak Vita mohon maaf kita tidak bisa secara lengkap untuk merespon cerita dari Mbak Vita. Tapi saya sangat-sangat berterima kasih untuk Mbak Vita yang sudah menceritakan pengalamannya dan menjadi salah satu cerita yang mungkin berkesan juga buat saya ya. Terima kasih Mbak Vita di malam hari ini.